Angku nini mama nan gadang basa batuah alim ulama jadi pandai ibu-ibu suluh bendang dalam nagari limpapeh rumah nang gadang para pemuda dan pemudi anak-anak akan mengganti warisan kami akan melanjutkan perjuangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi wa nasta'in umur dunya yaumiddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min qablik la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Syukur, terima kasih yang tiada terhingga dan tidak akan putus dan tidak akan bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam ini, malam yang ke-18 dan hari yang ke-18 puasa dan ke-19 Ramadan, kita tarawih. Allah masih memberikan kesempatan buat kita mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang suci ini. Alhamdulillah kita masih sehat. Terima kasih yang tiada terhingga, syukur yang tiada terhingga kita pada Allah. Roh masih bisa dititipkan ke dalam jasad kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah. Selawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita ini tidak akan berada di sini. Mungkin kita di KTP kita tertulis gambaran lain, kafir Quraisy dan lain sebagainya. Tapi karena gigihnya perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensiarkan agama Islam di Arab dan di tempat-tempat lain, akhirnya perjuangan beliau berhasil. Hampir sebahagian umat di dunia memeluk agama Islam. Bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu jemaah tarawih Masjid Azimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nampaknya tadi di HP materi yang diberikan Pak Pengurus Gambo kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi sebelum itu kita bahas dulu masalah puasa. Jadi yang menghormati atau yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid,
Tadi kemari yang bawa dari apa? Danau Kembar. Danau Kembar, Simpang Tanjona Nampe. Kalau kalam panjang lewat kampung awak dulu. Belok ke sini mampirlah. Itu kampung halaman. Kemari dek karena kendaraan dibawa anak, jadi ambo pakai motor kemari. Alhamdulillah. Ale bawa lo supir motor seorang anak laki-laki. Di siko tadi bertanya ke Cik Ambo Masjid Azaimah kot dekat masjid di tanah lapang di luar di bawah pasar. Akhirnya bertanya sampai kemari. Alhamdulillah. Ramu-ramu si kumbang jati kati endah pulang berkudu. Lah banyak ustaz datang kemari silih berganti kini tibolo digai ko. Bapak, Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal ini kita cuba membahas ayat pendek saja dulu. Ayat yang selalu dibaca setiap Ramadan. Baik imam maupun khatib yang ada di situ. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu seluruh orang pandai itu. Mulai dari awalnya entah berapa puluh ribu tahun dulu. Itu tahu, pandai membaca, pandai ayatnya, pandai amalnya. Tapi apakah tujuan daripada ayat itu dan sebenarnya? Jangan kita asal membaca saja. Kalau kita asal membaca saja, tidak akan sampai ke tujuan. Berarti awak membaca buku, membaca koran, lain sebagainya. Mari kita bahas pendek. Di awal pertama ayat ke lahado kata seru atau kata panggilan. Ya lazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, nan diimbau nambah iman. Ndak ada dalam Al-Quran do bu. Ya ayyuhallazina aslamu alu musabuk jawab le. Wahai orang-orang Islam. Kenapa orang beriman yang dipanggil bukan orang Islam, padahal kita mayoritas di dunia ini Islam, termasuk Indonesia? Karena orang beriman sudah jelas dia itu Islam. Orang Islam diragukan keimanannya. Contoh, kadang siang hari ibu di bulan Ramadan Pak, apa-apa pergi ke sawah menyabik padi menungkang dak di kampung siko kampung sebelah dia ibu sayang ke pak babuin teh mani babuin kopi bantan ke sawah makanlah minum apa tadi di sawah. Apakah itu tanda beriman? Kemudian malam di saat tarawih di masjid masih ada jua di antara bapak awak dusana awak nan duduk di lapau main kartu, main domino, bagalak-galak. Padahal kesempatan Ramadan itu sekali setahun ya. Di situ panggil ya ayun. Kutiba. Kutiba itu bukan wajib saja, Bu. Diwajibkan. Kalau wajib bisa melengah bisa lari. Diwajibkan. Karena puasa ini berbeda dengan sholat. Sholat nampak jauh orang. Sedekah nampak jauh kawan. Infak pakai cian dulu dari sianu 10.000 Pak. Harus nampak, harus tahu nama awak. Tapi kalau puasa enggak. Puasa itu hablu langsung, hablu minallah. Membuktikan kejujuran kita kepada Allah. Selama kau ada diberikan kekuatan. Diberikan tubuh yang sehat. Tidak ada umpang cik ya doh. Mata masih bisa mencaliak, telinga masih bisa mendengar, tangan masih bisa menjangkau, kaki masih bisa melangkah. Caliak kawan awak, ada nak buto tak bisa mencaliak. Ada apa awak tuli tak bisa mendengar. Ada kawan yang pontong tangannya, ada kawan yang tak pakai kaki bertungkek. Kita masih utuh, apalagi yang kurang. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa kau gak awak saja dah. Lah dari saya suatnya puasa. Makanya Ramadan kau penting.
Sebab kita menuju la'allakum tattaqun, ketakwaan yang tinggi dari Allah. Ba maksud takwa aku adalah pernah awak dapat takwa aku? Jawabannya simpel saja, alun. Kenapa alun? Ada kawan bertanya, Buya, ambo puasa kalau semua hidup Buya. Lampai 10 ambo 35 ambo puasa. Sedangkan ustaz Buya di mimbar mengecekan, banyak ustaz-ustaz mengecekan tu. Berpuasalah. Di dalam bulan puasa tu perbanyak salat sunnah, perbanyak berdoa, perbanyak zikir. Niscaya doamu akan dikabulkan dan ada rezeki, dapat rezeki, nambah zik menjadi kayu. Tapi sampai kini ndak jodoh dapat rezeki yang bodoh Buya. Jangan ka kayu Buya, urang nambah tambah kayu, ambo tambah melarat. Alah. Apa jawab ambo? Pak, apa pernah ke Padang? Pernah Buya. Naik oto apa sih ke Padang lewat Solo, lewat Lubuk Lasia. Itu tiba di Cupak ada kecelakaan. Tambek awak di sini. Besoknya balik pailo tiba le Lubuk Lasia ada kecelakaan, tambek je baru. Baulang balik tiba di Setinjau ada longsor, tambek je baru. Ulangi terus. Jadi jangan Bapak putus asa. Karena akan mendapat titik lakum itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Walaupun kita lah bolak-balik solat puluhan tahun lagi hitam jidat kuat. Tapi awak dapat beko fawelul lil mursalin. Pun kita takut. Benar-benar laksanakan keiman itu sekokoh-kokohnya dulu. Matu iman, talingo kita iman. Tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mendapat ketakwaan yang tinggi, ada 4 yang harus kita pedomani. Yang ampek ke bu, iko ada di tubuh awak. Akankah kita pakai ataukah kita buang? Yang pertama, jiwa awak saja al-aki amantum yang tadake. Maksud ambo yang taringan. Nan kedua, nan tabarik. Nan ketiga, nan tajawul. Nan kampe, nan tadake. Apa nan taringan dalam tubuh awak? Nan taringan al-lisanu wa fi muslim. Lisan untuk membicarakan aib ke orang. Bukan hanya di sekedar dalam bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan tutup mulut. Aib kawan, memburuk-burukan kawan, prasangka buruk terhadap seseorang. Ini benar-benar selama Ramadan ditutup habis. Si anu tu hutangnya lu bayar dah boleh dah. Lepas solo kini stop dulu. Ibu tu habis mandi gaya dulu, lepas solo gaya aja. Stop dulu. Benar-benar kita fokus Ramadan. Sebab di bulan Ramadan ko buat di masjid ko kita sama satu kapal ko. Mulai kita berlayar dari awal Ramadan dulu. Kini awal latibo di pertengahan Ramadan. Lah di tengah-tengah Ramadan wak kini, di tengah lawi. Jangan dikurangi, jangan mambu di tengah lawi, sampaikan awak ke sebarang kalau ingin mencapai titik la'allakum tattaqun. Sebab ibu-ibu kini 10 hari menjalankan apa? Menjalankan lebaran, itulah sibuk tu. Baju baru anak, sarawak baru, sepatu baru. Boleh dipatik-patik apa tu. Apa dipatik-patik anak dicaliaknya, contoh buat kue. Kue kalau rasa kelama, kau rasa kelama. Jangan gara-gara membuat kue ibu terlambat kamu ke masjid. Boleh masjid kita indah. Jujur bunda walaupun terlambat ambo tiba di situ tadi, tiba di situ titik ayam matobo. Apa membuat ambo titik? Masjid yang terindah mungkin di Sumatera Barat. Banyak yang indah tapi kok langko. Alhamdulillah. Rugi kalau tinggalkan ambo, kalau dah kek kau asiko ambo solat ma ustaz. Di siko ambo. Tapi dek jauh ambo. Pernah waktu muda ambo ke Brunei dulu di bandar, ampi diko bantuannya. Alhamdulillah ya Allah. Rugi awak masjid awak rancak Pak. Jangan di tengah laut kita menghambur. Sampaikan ke seberang. Bara orang nanda duduk kini lanjutkan. Mungkin di awal Ramadan, 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, full jamaah. Kurang kini sebabnya adalah hujan bagai
Ada karajo jauh bagai. Kalau hanya alasan hujan itu tidak tepat. Entah kok mantel ke gunung untuk ke Lapau, mantel ke gunung untuk ke pasar, ke Solo, entahlah. Kita kan punya mantel. Dan ambo seketik selama ambo ceramah di Sumatera, di Kabupaten Solo, nampal yang pengalaman bana Ustaz di Tigo Lurah. Ada satu masjid di Tigo Lurah pada perjalanan antah labu. Ambo dekat no jadwal ambo sakit banget ambo dekwa, ambo tampu aja. Tiba di situ bu, ia ndak tahan aja mata bu. Anak ambo tangiskan. Tiba ambo maghrib langsung ke rumah ketua masjid dulu. Sudah tu hujan labik tiba patuh kilek. Ada dalam hati ambo ke masjid ndak keburang dulu. Tinggal di dalam hutan. Ya, maksud ambo dalam hutan, dalam ladang, rumah jauh-jauh terpencil di bukit, di lurah, di ladang. Jadi bertanya ambo Pak Ketua, kok nampaknya hujan labik le keburang. Kita cari sajalah buya, mudah-mudahan. Tiba ambo nemu saji ibu rupa kau dak ada siswa dah. Full ibu-ibu. Titik mata bu. Subuh nak lebih parah lo le. Hujan labik ya baru. Ba'ana malam tadi bitul balik. La ilaha illallah. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Jadi yang bertanya ke apa-apa ikut sebatasnya Ramadan berapa? 20 Ramadan atau enggak sampai terakhir. Padonya dengan ada bukit ibu, lah dulu kaki itu ndak berterumpanya kau saji di barasiannya dia pun. Alhamdulillah. Di situ tabi'ah mantap. Dan ada pula satu masjid di lingkaran Danau Singkarak kau ndak usah kita sabui 3 hari yang lalu. 3 orang apa-apa ampe ibu-ibu. Apa nak kita berikan ceramah. Dan tapi risiko terobati. Mencalik jamaah seperti ko adalah lain tak usah kurang iyo seketik tapi usah lain. Dan ambo mengingatkan apa ambo ibu ambo bertahanlah sampai ke seberang. Yang kedua yang tabarik. Apa yang tabarik dalam tubuh kita? Yang tabarik dalam kehidupan awak adalah memegang amanah. Seluruh kita kau pemegang amanah. Siapapun orangnya. Guru memegang amanah kepada murid. Bapak pejabat, bupati, bapak wali negari, bapak jorong, amanah terhadap masyarakat. Apa pembangunan yang harus dibangun? Apakah sudah adil pemerataan bantuan terhadap masyarakat? Itulah amanah seorang pejabat. Jangan melenceng. Kalau melenceng gawat. Khatamallahu ala qulubihim. Bapak-bapak amanah terhadap anak. Disekolahkan anak, bahkan disekolahkan ke pondok, disekolahkan pendidikan tinggi dengan niat anak kita berhasil. Tapi alhamdulillah bagi bapak ibu yang menyekolahkan anak ke pondok, ke tempat-tempat pendidikan agama, insyaallah ibu punya amanah terhadap bapak. Apa amanahnya? Berikanlah kasih sayang terhadap bapak awak, suami kita. Kasih sayang macam mana? Kadang-kadang lah bunga bermulik pula terompet. Pulang pak kerajaan dan tak bawa apa-apa, kadang-kadang ngomel awak. Hati-hati. Jadikanlah suami kita peserta. Ibu tahu Hajar Aswad? Tahu bu? Hajar Aswad di mana tempatnya bu? Di Makkah. Di rumah ada Hajar Aswad. Kok misal ya? Kok jampang payah pak karajo, biar ke sawah, biar ke ladang, biar manggalih ke pasar atau ke Solo. Tiba di pintu tu pacian tangan beliau bersalam. Hati-hati di jalan ya pak. Atau udah atau abang. Kecelakaan beko segala macam, hati-hati di jalan pak. Berdoa, ambo doakan bapak selamat pulang dan selamat pagi. Beliau kapai ambil tangan kau. Apa gong tangan kau bu? Cium seketek. Seketik sih. Ondeh cium seketik itu luar biasa. Tidak perlu banyak-banyak. Mah tu tidak perlu doh. Seketik saja. Karena cium ibu dan seketik ke pegang tangan kami ke bu. Semangat kami membara bu. Tu bos percayalah. Kenapa ibu harus bersalam jauh kami waktu ke keluar rumah? Pai kami dari rumah ke bu dalam keadaan sehat. Pulang alun tentu sehat.
Kalau ambo apa tadi dalam keadaan kurang fit, benar ku Faroz. Dah dosa sakit tapi dia amanah tadilah. Ambo jalan kembali. Payah Pak keluar dari pintu dalam keadaan hidup. Pulang alun tentu duit. Di saat itulah ibu bersalam. Mohon pas beliau berjalan mohon kepada Allah Subhanahu selamatkan suamiku ya Allah. Kapan perlu ambil wuduk salat 2 rakaat. Bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu sedang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amanah memang luar biasa. Jangan sampai melenceng. Pengurus masjid, semua pengurus masjid diberikan amanah. Tapi alhamdulillah di mana pengurus masjid melaksanakan amanah dengan baik. Baik pengurus masjid paling takwa ibu. Begitu pula kami para mubalik. Kalau mubalik yang lain tak kesanggup kemari kini ibu, apa boleh jauh. Dalam kondisi kurang fit, tapi ambo kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan ambo jujur dari hati yang dalam. Ambo kalau dapat pai iyo dalam keadaan beribadah. Di mana tu? Nan ketiga nan tajauh dari kediriawa. Nan tajauh ya. Nan tajauh mengingat jaso kawan terhadap awak. Apapun karajo awak, apapun nan usaha kita yang berhasil, baik itu punya toko, punya gedung, punya mobil ranca, kuliah selesai, dapat puluh bakarajo dan jadi pejabat, itu ada andil seseorang. Ada kawan di balik itu yang menolong awak. Ingat jasonya. Jangan jaso awak yang diingat. Si anu tu kalau ndak jadi dak garambo doa. Si anu tu dapat auto dak garambo dak dapat tu dah. Anaknya kuliah dak garambo dak ke kuliah tu dah. Ndak usah diingat. Kalau diingat padih bu. Bara ibu ke patang kelengkiang kah? Bacucuan hitam. Memilih mereka. Lewat epok le sapu awak. Dia sapu syukur alhamdulillah ada masalah. Jangan diingat jaso tapi jaso kawan. Apalagi jaso orang tua ke dulu. Kita memberi nasihat kepada anak, Pak, Ibu. Anak, kok jampa malang ndak dapat ditulak, muju ndak dapat diraih anak. Dulu ayah, dulu ibu dari kalian, tolong nanti ya nak, setiap habis solat doakan ibu ya nak. Boleh lapang tempat ibu. Boleh selamat ibu nak, selamat ayah nanti di akhirat. Sekali sebulan calik kuburan ibu nak makam ibu. Sekali setahun bersihkan makam ibu ya nak. Kata awak kan nak. Tapi pernahkah ibu awak almarhum, bapak awak ibu awak almarhumah, bapak awak almarhum kita calik kuburannya? Kakek awak nala dulu dari awak pernah kita berdoa setiap saat? Iko perlu direndungi. Caliklah angku kita dulu ayah. Mencancang malatih marimbo marayo marabahan bat menggolek entunggu mati ketik mati gadang mati dilawi mati digarai. Ndak ada bukit nan tinggi, ndak ada lurah nan dalam, ndak ada lautan nan luas. Sawah begitu banyak yang diterukunya. Demi untuk siapa? Untuk awak anak cucunya. Kita melanjutkan estafet. Pernahkah kita bantu beliau dengan doa, dengan zakat, dengan sedekah? Perbanyak sedekah selama Ramadan. Memasukkan kati diang tu tak bawa encik saja dah. Percuma le namun 100,000 bawa encik saja tak ada arti dah. Tu membangga diri awak tu. Biasa ketik 2,000, 3,000, 5,000 tapi ada niat di dalam. Ya Allah, ikut sedekahkan untuk almarhumku ya Allah. Terima. Tolonglah lapangkan tempat beliau. Bebaskanlah beliau dari azab. Ampunlah dosa beliau. Tempatkanlah beliau bersama syuhada Rasulullah di surgamu ya Allah. Setiap di dalam Ramadan perbanyak salat. Ingat orang tua kita nala kalau ada mama ibu nala meninggal bu, ayah kita nala pai. Kalau masih hidup alhamdulillah masih bisa kita ya bertaaruf dengan beliau. Tapi yang sudah meninggal apa yang penting? Jangan sampai dilupakan. Lahado tampik kita mengirim doa di masjid, mengirim sedekah, infak segala macam di masjid, lah lengkap di situ ada anak yatimnya. Maka kita berikan bisa Ramadan. Kalau benar-benar kita ingin menuju la'allakum tattaqun, salah satunya jangan lupa jasa-jasa orang tua kita yang terdahulu. Itu nan terjauh.
Kemudian nan kampe nan tadake. Nan tadake ku banyak banawak na lupa. Apa umur masih muda. Kulli nafsin zaikatul maut. Kematian kau tidak bisa ditolak. Oh kami masih muda baru buya. Itu apa tu lah 80 umur itu. Lah kurih lah kerempeng sakit-sakitan. Alunya mati dia tu. Ada nama ngecek macam itu. Tak di sini letaknya. Mumbang jatuh karam dia jatuh gadang kapai ketek kapai masuknya pasti tiba. Sabantanya tu. Awak sabanta menumpang. Tak lama. Kampung halaman awak tu menunggu. Ada terjadi di Padang ke Patang, mungkin ibu mencari di TikTok dia apa. Sudah solat, sudah makan sahur, solat subuh, nampak ya CCTV di rumahnya pakai CCTV. Bagaluik juana. Seorang bagaluik juana tu baik ada jual pakai pakaian, baca onda pai jam 10 tiba bulan. Tak bisa kita prediksi itu. Itu rahsia Allah. Kematian. Dan kita mengharap kematian ke bu. Ia benar-benarlah habis dosa-dosa kita Pak. Baik dosa kecil maupun dosa besar awak. Tak ada takut. Apalagi hamba kau sebagai mubalik. Lah 65 melebihi dari umur Rasul 63. Makin melebihi umur makin banyak umur makin banyak umur awak makin ada rasa ketakutan. Kau umur lah 70 80 masih harta aja nak terfikir. Masih jabatannya nak diinginkan. Gunanya balik mana pajero bisi awak umur 80 untuk siap kadi para buan dia anak cucu kini mari di saat ialah kita beribadah apa boleh kau indahnya masjid seperti kau untuk mempersiapkan kita ke akhirat nanti jangan sampai langang masjid. Bapak-bapak angku-angku sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat-saat seperti kau Inna anzalna lailatul qadar. Di pertengahan di tanggal-tanggal ganjil 19 lah masuk sebenarnya itu 9 balai 21 23 perbanyaklah doa, perbanyak solat malam. Dari Abu Hurairah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu artikan saja barang siapa dari antara hambaku kata Rasulullah yang melaksanakan solat malam terus menerus selama bulan Ramadan dan di saat Lailatul Qadar di malam-malam ganjil tanpa tidur, itu nilainya 84 tahun kita beribadah. Bayangkan luar biasa. Dan barang siapa di antara hambaku yang berdoa, berzikir selama bulan Ramadan, terutama tanggal-tanggal ganjil ini, diampuni segala dosa-dosa yang telah ada. Selama 84 tahun. Kalau bisa di pertengahan Ramadan ini, di tanggal-tanggal ganjil ini 21, 23, 25, 27 ini, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali semalam jadi terus menerus. Insyaallah 84 tahun itu mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita di dalam Ramadan jangan disia-siakan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa. Istimewanya jelas di dalam pertengahan kau dilahirkan Al-Quranul Karim. Perjuangan Rasul itu. Makanya di dalam Ramadan benar-benar jangan hanya sebatas kita dapat aus dan lapar. Jangan puasa kau lewat dicari-cari orang. Oh si anu lewat boleh puasa kau nampak orang. Tak bisa. Kalau hanya sekedar haus dan lapar atau hanya dilihat oleh kawan-kawan, itu tidak perlu kita puasa. Bajale-jale salah. Iko bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dirahmatullah. Seminggu menjelang Ramadan tahun kepatang tahun dulu ambo caliak di kota Solo luar biasa. Apa yang luar biasa?
Itu di pasar Solok lata kambang kelambu. Kelambu napa tutik tapi makan, pe sate dan sebagainya. Alun rayo seminggu lata buka. Dan kepat tangko ambo kebetulan jo Pak Wakil Wali Kota ambo ceramah tu ambo sampaikan ke beliau. Mudah-mudahan puasa besok ndak. Di mana letak itu keimanan awak? Itu kita harapkan tahanlah. Sebab puasa nikmatnya luar biasa, Bu. Luar biasa. Sabaleh bulan kita makan kenyang. Sabaleh bulan paru ko digasak, bahan kimia, bahan pengawet masuk sadanya. Pagi lah minum kopi, siang kita lah makan lontong, sore betul pula bagasak. Sehingga lah gambuang paru, usus lah tergores. Datang saum, datang Ramadan dengan maksud meringankan paru. Jadi paru awak ko kosong. Sanang je, Bu. Aiko indah waktu babuko lah babaris adanya tu. Babaris ada sanoknya, ada kolaknya, ada esnya. Baru berbunyi serine di masjid, langsung saja batancap es dulu. Makan kolak. Nak cuy itu dah. Rasulullah kalau nya babuko model ko buat. Jual putih saja model ko. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kas. Aku misalnya Bu ya. Kebetulan haus Bu. Sudah tu ambil kurma sebiji. Pai solat maghrib. Sudah solat maghrib makan nasi, waktu itu gandum. Sudah tu pai tarawih, pulang tarawih Bu, hajarlah sadonya. Paru sedang kosong, diminum es, dimakan kolak, dimajole. Awak solat lama gigi itu, paru lah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai la'allakum tattaqun, kunci utamanya mari kita bersungguh-sungguh mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, jangan sampai lepas apapun masalah. Kecuali ibu-ibu, kalau apa-apa ndak kado halangan Rasulullah. Jangan gara-gara baju baru, sarawak baru, kue-kue lupa pula tarawih Bu. Sampai akhirnya. Tidak ada artinya ibu sholat tarawih kalau ditinggalkan. Tapi mudah-mudahan jamaah Masjid Azaimah ke bertahan sampai akhirnya. Karena ke pertama masjid ke indah, nang kedua maaf tu suara ustaz kita luar biasa, suara Yobana, suara luar negeri mana, suara Makkah mana boleh. Berbangga. Jarang dapat imam kita seperti itu. Tapi lado di negeri Bapak. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pada kultum kita yang pendek, kesimpulan kita ambil di dalam situasi kita Lailatul Qadar akan mendapatkan Lailatul Qadar itu memang tidak mudah, tapi mudah bagi kita yang benar-benar khusyuk dan laksanakanlah benar-benar selama Ramadan. Hablum minallah, tidak ada terpintas dalam utakwa hablum minal lain, hablul anu tidak ada lagi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkar tidak akan ada lagi dalam kehidupan kita. Dan ingatlah kematian. Kalau kita mengingat kematian, insya Allah apapun jenis kejahatan tidak akan bisa kita laksanakan. Sebab apa kita lakukan ingat kematian. Baiklah Bapak Ibu, sebelum ambo akhiri, mari kita tadahkan tangan sejenak ya. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, di masjidmu yang suci ini ya Allah, kami melaksanakan salat tarawih. Jika ada salat tarawih kami yang ompong dari awal ya Allah, tolong penuhi ya Allah, sampaikanlah tarawih kami sampai akhir nanti, dan terimalah salat tarawih kami, terimalah Ramadan kami, terimalah puasa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, kami di kampung ini ya Allah, kehidupan kami hanya bertani. Suburkanlah tanaman kami ya Allah, tinggikanlah hasil jualnya ya Allah, ya tingkatkanlah padi kami ya Allah. Kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
Ya Rabbana yang pengasih dan penyayang, kasihilah anak-anak kami sepeninggal kami. Kutitipkan anak hamba kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah anak hamba orang soleh dan solehah. Jauhkanlah anak-anak hamba dari kejahatan ya Allah, narkoba dan lain sebagainya. Ya Rabb ya Rahim, sebenarnya kami tidak takut Engkau panggil kapan saja, sebab kami ini adalah milik utuh Engkau Allah seutuh-utuhnya. Tapi yang kami takutkan Engkau panggil di saat kami, dosa-dosa kami belum terhapus, dosa-dosa kami masih ada ya Allah. Ya Rabbi, panggillah kami di saat dosa kami yang sudah. Panggillah kami di masjid-masjid kami ya Allah sambil kami beribadah. Panggillah kami bersama keluarga-keluarga kami ya Allah di rumah. Jangan Engkau panggil kami dalam kecelakaan. Jangan Engkau ambil roh kami dalam keadaan takdir, bencana alam lain sebagainya. Ya Allah, kesempurnaan hanya kepada Engkau ya Allah. Kapan saja kami pasti Engkau panggil. Kami rindu ya Allah. Kami tahu kami hanya menumpang sebentar di dunia ini. Kami tidak tahu apa lagi yang kami laksanakan. Ampunilah seluruh. Habiskanlah dosa kami ya Allah. Kami berjanji selama bulan Ramadan ini akan melaksanakan tarawih sampai akhir, akan melaksanakan puasa sampai akhir ya Allah. Terimalah amal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalam. Walhamdulillah. Berbanyak maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.